18 September tahun 2023, dunia mengakui keistimewaan Yogyakarta. Dalam sidang luar biasa ke-45 Komite Warisan UNESCO di Arab Saudi, Sumbu Filosofi Yogyakarta resmi ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Penetapan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Yogyakarta, tetapi juga membawa sejumlah tanggung jawab penting. UNESCO memberikan 7 rekomendasi kepada pihak Keraton Yogyakarta sebagai tindak lanjut pelestarian kawasan ini. Salah satu yang paling krusial adalah revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta atau yang lebih dikenal sebagai Benteng Baluwerti untuk mengembalikannya seperti bentuk semula. Revitalisasi ini kini sedang berjalan secara bertahap mencakup sisi timur, sisi selatan, barat, dan utara benteng. Upaya ini tak hanya menjadi bagian dari pemenuhan rekomendasi UNESCO, tetapi juga sejalan dengan program pelestarian budaya dalam kerangka keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Indonesia sendiri saat ini memiliki 10 situs yang telah diakui UNESCO termasuk Candi Borobudur, Taman Nasional Ujung Kulon, situs manusia purba Sangiran, hingga landscape budaya Subak di Bali. Sumbu Filosofi Yogyakarta kini menjadi bagian dari daftar itu dengan landmark yang membentang dari Panggung Krapyak Selatan melewati alun-alun selatan, Keraton Yogyakarta, alun-alun utara hingga Tugu Yogyakarta di utara, melambangkan konsep kosmologi Jawa dan menjadi pusat budaya serta spiritual masyarakat Yogyakarta. Di kawasan ini, Benteng Baluwerti memegang peranan penting. Benteng ini terdiri dari 2 lapis pertahanan. Yang pertama adalah cepuri, tembok bagian dalam yang melingkupi bangunan kedaton atau inti keraton, dan baluwerti, tembok bagian luar yang melengkapi kawasan pemukiman kerabat sultan serta para abdi dalam. Benteng Baluwerti dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I dan rampung di masa Sri Sultan Hamengkubuwono II. Di masa lalu, benteng ini dilengkapi dengan parit atau disebut juga dengan jagang dengan aliran air jernih, dan benteng ini dibangun dari kayu dolok yang diperkuat hingga mencapai ketebalan sekitar 55 cm dengan longkang jarak sekitar 2,4 meter. Benteng ini juga memiliki 5 pintu utama atau plengkung. Yang pertama adalah Plengkung Tarunosuro atau Wijilan di bagian timur, Plengkung Jogosuro di barat alun-alun utara, Plengkung Jogoboyo di barat, Plengkung Nirboyo atau Gading di selatan alun-alun selatan, dan Plengkung Majiosuro Tambakboyo di timur. Peristiwa penting terjadi pada 19 Juni 1812 saat pasukan Inggris menyerbu kota Yogyakarta dalam peristiwa yang dikenal sebagai Geger Spoy, menyebabkan kerusakan parah terutama di sisi timur benteng. Kini, dalam semangat pelestarian dan penghormatan terhadap sejarah, proyek revitalisasi Benteng Baluwerti terus dilanjutkan. Sisi timur telah memasuki tahap finishing. Sisi selatan kini sudah menyambung ke pojok Benteng Kulon dan proses plesteran mulai terlihat. Sementara sisi barat dan utara masih dalam tahap penguatan struktur dan pembongkaran bangunan lama. Sebagian benteng lama masih berdiri dan digunakan, kini sedang diperkuat serta disesuaikan ketinggiannya agar seragam dengan struktur baru. Kali ini, layar jelajah akan mengajak Anda semua menelusuri langsung bagian dalam kawasan Benteng Keraton Yogyakarta ini. Kita akan melihat sebagian pembangunan yang telah berlangsung, melihat dari dekat bagaimana revitalisasi ini berlangsung, dan menyaksikan warisan budaya yang terus dirawat demi masa depan. Mari ikuti perjalanan kami dan temukan kembali jejak sejarah yang menyatu dalam nadi kota Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat sahabat layar jelajah semuanya, para sedulur,
Bertemu lagi dengan saya Joni Hari, dan jalan-jalan virtual kali ini kita akan menyusuri Benteng Baluwerti yang ada di Yogyakarta. Kita akan melihat perkembangan renovasi benteng ini, dan kali ini kita mulai dari Jalan Ibu Ruswo dan masuk di Jalan Wijilan. Kita akan bertemu dengan Plengkung Wijilan atau Plengkung Taruno Suryo ya teman-teman. Dan kita akan berbelok ke arah kiri. Kita masuk di Jalan Kenekan ya teman-teman. Kita sudah menyusuri Benteng Baluwerti yang dimana benteng ini sudah direnovasi dulu ya teman-teman, dan sudah jadi terlihat penampakan sudah rapi ya teman-teman. Dan di sebelah kiri ini kita lihat Benteng Keraton Yogyakarta, terlihat gagah ya teman-teman, rapi, bersih, dan jalanan juga enak untuk kita lewati ya teman-teman. Kita masih terus menyusuri Jalan Kenekan ya teman-teman, dan kita akan menuju ke pojok Benteng Lor Wetan ya teman-teman, di depan sana. Kita akan berbelok ke arah kanan ya teman-teman, dan kita akan menuju ke Jalan Mangunegaran ya teman-teman, dimana di sini Jalan Mangunegaran Wetan. Kita akan terus melihat bagaimana situasi yang ada di seputaran sini teman-teman. Nah, kita akan melihat bagaimana perkembangan renovasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan rekomendasi dari UNESCO, karena Sumbu Filosofi Yogyakarta telah masuk sebagai warisan budaya dunia. Oleh karena itu ada beberapa rekomendasi, dan salah satunya adalah melakukan revitalisasi Benteng Baluwerti yang direkomendasikan untuk dikembalikan seperti semula ya teman-teman. Karena kita tahu bahwa di sepanjang Benteng Baluwerti ini pun kemarin sudah banyak dihuni atau dibangun ya teman-teman, rumah-rumah warga, dan karena dimakan usia maka benteng dari Keraton Yogyakarta ini juga sudah terlihat tua. Nah, kita memasuki Plengkung Madyosuro ya teman-teman, atau Plengkung Buntet ya teman-teman, dan penampakannya seperti ini. Kita terus menyusuri tembok benteng di sebelah timur ya teman-teman, yaitu masih di Jalan Suryo Mentaraman ya teman-teman. Suryo Mentaraman setelah tadi dari Jalan Mangunegaran Wetan. Nah, di jalur ini sudah rapi, dan rumput-rumput yang ditanam di samping benteng ini pun sudah tumbuh dengan suburnya ya teman-teman. Dan lalu lintas mobil, motor juga sudah enak untuk melewatinya teman-teman. Kita akan terus lurus untuk menuju ke ujung teman-teman, dimana kita nanti akan bertemu dengan pojok Benteng Kidul Wetan ya teman-teman. Dan kita masih
menyusuri Jalan Manjio Suro ya teman-teman. Nah, di depan sana adalah pojok Beteng Wetan Kidul ya teman-teman, atau Tenggara ya teman-teman. Nah, bahasanya Tenggara ya, kita sampai di pojok Beteng Kidul Wetan atau Tenggara, dan nah kita juga akan menyusuri tembok yang mengarah ke arah barat ya teman-teman. Nah, terlihat di sini masih dalam proses pengerjaan ya teman-teman. Masih terlihat acian ataupun plesteran yang belum selesai, dan sepertinya tembok di sini lebih tinggi ya teman-teman dibandingkan dengan tembok-tembok yang sebelumnya di Manjio Suro tadi, atau mungkin memang sudut kemiringan atau tanah di sini ya teman-teman yang rendah sehingga harus menyesuaikan. Ya, video ini kita ambil di bulan April ya teman-teman, pertengahan April 2025, dimana memang saat ini masih libur ya teman-teman pengerjaannya, mungkin masih dalam rangka libur lebaran teman-teman. Nah, terlihat batu bata merah ya teman-teman sebagai bahan untuk membangun benteng Baluwerti ini teman-teman. Dan seperti kita lihat benteng aslinya ya teman-teman, itu terlihat bahwa benteng aslinya juga dari batu bata merah teman-teman. Nah, kita sampai di area yang belum dibangun teman-teman, ini masih benteng yang asli ya. Kita mengarah ke Plengkung Gading ya teman-teman. Kita ada di Jalan Siliran ya teman-teman, Siliran Kidul. Dan di depan sana nanti kita bertemu dengan Jalan Langenarjan ya teman-teman. Dan memang proses pengerjaan masih berlangsung di sini teman-teman. Kita akan melihat sejauh mana proses pengerjaan Benteng Baluwerti ini, revitalisasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta teman-teman. Ya teman-teman, di depan ini adalah Plengkung Gading ya teman-teman, atau Plengkung Nirboyo yang mengarah ke alun-alun selatan ya teman-teman, yang sudah ditutup. Dan nah, bisa kita lihat tembok dari Benteng Baluwerti yang mengarah ke arah pojok Beteng Barat atau pojok Beteng Kulon ini sudah jadi juga ya teman-teman. Terlihat sudah rapi, sudah tanaman yang ditanam juga sudah mulai menghijau ya teman-teman. Nah, kita melewati jalan Jalan Patihan Kidul ya teman-teman, dan kita mengarah ke pojok Beteng Kulon, dan di depan sana kita juga akan melewati Jalan Nagan Kidul. Kita sebelumnya melewati Plengkung Nirboyo teman-teman ya, atau Plengkung Gading yang masih mempunyai tampilan asli ya teman-teman, benar-benar plengkung ya teman-teman. Kita kalau melewati terowongan gitu ya teman-teman. Ada dua yang masih mempunyai tampilan asli, yaitu Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo. Dan satunya tadi yang pertama kali kita lewati adalah Plengkung Wijilan ya teman-teman, atau Plengkung Taruno Suro. Nah,
tembok dari benteng Yogyakarta ini teman-teman ada 2 lapis ya teman-teman, dimana di tengahnya akan diisi pasir ya teman-teman. Tadi sempat terlihat teman-teman. Jadi ketebalan atau jarak atau longkangan ya teman-teman itu sekitar hampir mungkin 3 meter ya teman-teman, atau 2,5 ya teman-teman, dan di tengahnya diisi tanah atau pasir yang kemudian dipadatkan teman-teman. Nah, ini bagian ini belum dikerjakan ya teman-teman, masih perapian struktur, kemudian juga merapikan bangunan-bangunan yang ada. Sepertinya ke depan sampai ke Plengkung Jogoboyo dan Jogosuro masih seperti ini teman-teman. Kita akan akhiri saja nanti perjalanan kita sampai di sini ya teman-teman, di Jalan Nagan ya teman-teman, dan kita akan coba melihat-lihat nanti teman-teman ke dalam ya teman-teman, ke alun-alun kidul seperti apa suasananya teman-teman, dimana tadi kita sebenarnya bisa masuk lewat Lengkung Gading yang waktu itu masih dibuka ya teman-teman, tapi karena sekarang sudah ditutup. Tapi saya akan memperlihatkan bagaimana situasi di alun-alun kidul di dalam Beteng Baluwerti ini teman-teman. Nah teman-teman semuanya, seperti itu teman-teman ya situasi dari Beteng Baluwerti di saat diadakannya revitalisasi dan juga pembangunan kembali, mengembalikan seperti aslinya ya teman-teman. Dan mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi sahabat semuanya. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan membagikan ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Salam.